pagi. Pagi. Oke. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat? Sehat. Oke. Sehat ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Jadi pada hari ini, pada kesempatan ini kita akan kembali belajar mata pelajaran pengelolaan bisnis retail ya. Sebelum kita mulai, ayo siapa yang mau pimpin doa pada hari ini? Aswar Bu Guru. Aja Bu, pimpin doa. Ya, saya pimpin doa ya. Aswar, ya. Baik, silakan teman-teman. Sebelum kita mengikuti pelajarannya Bu Maria, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, kita sudah berdoa penting ya. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas apapun, kita harus memulainya dan mengawalinya dengan berdoa supaya segala hal yang kita lakukan itu akan diberkati oleh Tuhan. Pastinya ya anak-anak. Ya Bu. Amin. Oke, yang pertama Ibu akan mengabsen kita semua yang hadir. Hari ini hadir semua. Hadir Bu. Hadir semua Bu. Iya, Ibu perhatikan hari ini semuanya hadir ya. Iya. Terima kasih karena sudah hadir semua. Ibu senang. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang perilaku konsumen dari bisnis retail. Semua sudah lihat? Sudah bisa? Sudah Bu. Ya. Perilaku konsumen bisnis retail. Nah, dari judul ini apa sih yang anak-anak semua bisa tangkap dari judul ini? Kita akan belajar kira-kira tentang apa? Kebiasaan dari konsumen, apalagi? Tentang bisnis Bu. Tentang bisnis pastinya ya. Iya. Apalagi yang lain mungkin? Tentang barang eceran Bu. Tentang barang eceran. Oke. Nah, di sini kita lihat apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama itu kita akan belajar tentang definisi perilaku konsumen bisnis retail. Kemudian yang kedua, jenis-jenis perilaku konsumen bisnis retail. Dan yang terakhir, cara mempertahankan pelanggan retail. Nah, ini KD yang akan kita pelajari dalam pembelajaran hari ini ya anak-anak, bisa diperhatikan. Kita sudah sampai pada pertemuan pada KD yang ke-3.5, yaitu menganalisa perilaku konsumen dalam bisnis retail. Dan keterampilannya itu melakukan identifikasi perilaku konsumen dalam bisnis retail. Nah, di sini tujuan pembelajaran dari kita melakukan pembelajaran materi ini adalah yang pertama, menguraikan definisi perilaku konsumen retail dengan tepat. Yang kedua, menganalisis jenis perilaku konsumen retail dengan benar. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan keputusan pembelian dengan tepat. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir, menjelaskan cara mempertahankan pelanggan retail. Materi kita ini harus mampu menganalisis perilaku konsumen supaya jika kita punya bisnis, maka bisnis itu akan berjalan dengan lancar. Kemudian kita punya pelanggan, ya benar ya anak? Ya betul. Ya betul. Dan untuk itu kita perlu sekali belajar tentang bagaimana kita konsumen terutama, kemudian kira-kira jenis-jenisnya, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, sehingga kita bisa menentukan langkah terbaik untuk kita bisa mengembangkan usaha retail kita. Memulai pembelajaran ini, Ibu mau menyampaikan tadi
kita itu Ibu menggunakan pendekatan PR basis masalah. Jadi Ibu akan kasih gambaran ya. Jadi Ibu akan menayangkan sebuah video, kemudian kalian harus memperhatikannya ya anak-anak, memperhatikan dengan detail sehingga sebentar ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, kalian itu harus aktif untuk menjawab ya. Nah, di sini juga sebentar, Bu juga akan memberikan poin untuk anak-anak yang aktif. Jadi ada poin penilaian sikap dan juga akan Ibu bentuk dalam bentuk kelompok LD. Jadi diharapkan meskipun sudah siang, tapi harus tetap bersemangat ya anak-anak. Ya Bu Guru. Iya, Bu. Oke, nanti Classroom. gini aja ya. Ibu kirim aja itu ke ini Classroom. Kalian bisa Ya. nonton ya. Ya, Jadi Bu. linknya Siap. Ibu sudah bagikan ya. Iya. Ya, siap, Bu. Oke. Kita lanjutkan ya. Dari tayangan di video itu tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen yang ramai mengunjungi sebuah pusat perbelanjaan Roxy Mall. Nah, di situ ditunjukkan bahwa orang itu ramai mengunjungi pusat perbelanjaan Roxy Mall itu meskipun situasi masih dengan COVID-19 waktu itu ya, tetapi mereka masih ramai mengunjungi. Itu disebabkan karena Roxy Mall itu menyediakan banyak pesta diskon, ya. Kemudian banyak yang dikasih murah, diberi diskon. Kemudian kesempatan yang lain, kebetulan saat itu bertepatan dengan menjelang hari Lebaran dan orang-orang banyak yang punya pekerjaan itu dikasih THR ya, anak-anak. Nah, di situ kelihatan di video itu. Sudah lihat anak-anak? Ibu sudah kirim ya? Sudah Bu Guru. Oke. Nah, setelah Anda melihat video itu, kira-kira apa yang terlintas dari pikiran Anda? Anak-anak, Rafika mungkin? Saya, Bu. Iya, Desi. Nah, kalau bisnis retail itu diperlukan suatu keterampilan yang spesifik supaya yang bisa menarik perhatian, Bu, supaya orang-orang mau ke sana berbondong-bondong belanja gitu, Bu. Iya, harus keterampilan spesifik. Ya, apa? Kira-kira keterampilannya itu apa? Bisa Promosi ditunjukkan? promosi kah atau kasih diskon kah? Promosi Gitulah, atau Bu. diskon. Oke. Iya, Bu. Ya, tadi sudah lihat ya videonya ya. Di situ orang rame karena banyak dikasih diskon. Oke, apa? Barangnya lengkap mungkin, Bu. Barangnya lengkap, ya. Menyediakan barang yang lengkap dengan sajiannya yang menarik. Apa lagi? Barang-barang terbaru, Bu, yang zaman-zaman now gitu. Barang terbaru, ya. Update ya, sesuai dengan kebutuhan. Iya, benar, Oke. Bu. Apalagi? Pintar foto. Servis memuaskan. Iya, pintar Vika. Apalagi yang lain? Pelayannya ramah-ramah, Bu. Cantik-cantik, ya. ganteng-ganteng. Enak ngeliatnya. Yang ganteng. Oke. Nanti lihat yang ganteng, yang cantik. Wandi paling senang begitu dia. Oke. Apalagi dari video tadi ya? Tempatnya nyaman mungkin, Bu. Iya, sudah tadi dijawab oleh ini Hotma ya. Tempat belanjanya, tempat belanjanya. Suasananya menyenangkan. Bagaimana Wandi? Ada dalam kemasan, kenapa ada yang ada dalam kemasan 3 itu dalam paket itu? Ada 2, ada itu kira-kira bonus ya Bu ya? Yang produk Iya. itu yang paket ya? Beli Oh bonus ya? satu, Beli dapat 1 dapat 2 Bu ya? Ya, beli 1 gratis Itu 1. kan metode promosi. Bonus ya? Ya, Teknik promosi tuh Wandi. iya, Oh, betul iya. sekali. Zul, Asmar ya, betul. Waduh, Iya. kasih nilai, Apalagi Bu.
apalagi kira-kira ada ditunjukkan di video itu ya, sudah dilihat semua ya, bahwa terjadi penumpukan ramai pengunjung ada tempat pusat perbelanjaan yang bernama, karena menjelang hari apa tadi Ibu jelaskan di awal? Hari Lebaran. Hari raya ya. Kebetulan juga banyak yang mendapatkan THR sehingga orang-orang itu ramai mengunjungi. Jadi kalau ke mall itu tidak mungkin kan tidak punya duit. Iya, Bu. Iya. Bisa aja Bu nggak beli Bu, cuman jalan-jalan doang, cuci mata. Jalan-jalan. Oh Iya, pacaran Iwa, gitu Bu di mall. Iwa sering itu Nah, Bu diajaknya Desi, Bu, diajaknya ke mall pacaran. tapi cuman megang-megang aja. Ya dong Lucy, pacaran kan gitu karena ya. laku. Terus dia diajak main air. Desi coba ya. Oke. Jadi itu semua itu adalah bagian dari perilaku konsumen ya, anak-anak. Perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen itu macam-macam. Ya. Terus yang berikut, kira-kira apa saja yang melatar belakangi hingga terjadi ramai pengunjung ya, dari situasi yang Ibu sudah gambarkan dari video. Mungkin ada promo Bu, promo diskon Bu. Ada promo, ya. Ya. Terus Kan Lebaran pengen beli baju baru Bu. karena Lebaran, iya, hari raya ya, jadi persiapan ya. Ya. Oke, apalagi? Tempatnya enak, bisa refreshing sekalian ya, Rofika. Ada, Apalagi Bu. yang lain? Pakai AC, Bu. Udah siap kalian? Ada AC ya, Zul? Ya. Oke, yang lain mungkin? Di situ Iya, ya. digambarkan ya, waktu itu masih COVID loh, masih COVID. Nah, namun masih terlihat ramai pengunjung. Kira-kira apa hal yang melatar belakangi selain yang sudah disebutkan anak-anak? Ada lagi? Karena kebutuhan Bu. Karena terdesak Kebutuhan. kebutuhan oleh. Oke, apa lagi? Refreshing. Kan di rumah Refreshing. terus selama COVID juga jenuh Bu. Ya, jenuh, oke. Refreshing ya, iya betul sekali. Iya, jadi Ibu bisa simpulkan ya bahwa dari video permasalahan yang Ibu tampilkan tadi, tentang pusat perbelanjaan yang ramai pengunjung itu dikarenakan adanya dorongan dari konsumen untuk tetap berkunjung, itu karena yang pertama mereka tertarik dengan diskon yang ditawarkan, yang kedua bertepatan dengan hari raya, jadi mencakup kebutuhan ya, kebutuhan untuk yang memaksa untuk segera dipenuhi. Terus yang terakhir juga untuk kebutuhan psikologi di sini seperti yang disebutkan oleh Lucy ya tadi, itu untuk refreshing biar otaknya segar. Jadi setelah COVID berkepanjangan kita juga butuh jalan-jalan ya anak-anak. Oke. Selanjutnya Ibu akan bentuk kalian dalam bentuk kelompok ya. Udah, Bu. Baik Bu, Ibu saya matikan kamera ya, jaringan saya agak ini. Oke. Sebelum Ibu bentukkan dalam bentuk kelompok, Ibu mau perjelas dulu sehingga sebentar saat pengerjaan di kelompok itu bisa paham ya. Apa itu perilaku konsumen? Seperti yang tadi dijelaskan, sudah dijawab oleh kalian tentang perilaku konsumen itu. Yang pertama ini menurut pendapat para ahli, perilaku konsumen itu didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Ini menurut James. Nah, di sini bisa disimpulkan perilaku konsumen itu merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan adanya suatu proses pembelian. Pada saat itu konsumen melakukan aktivitas sebagaimana seperti melakukan pencarian terlebih dahulu,
kemudian dia melakukan penelitian, kemudian dari penelitian melakukan evaluasi produk dan jasa sebelum ia memutuskan untuk membeli. Jadi terlihat ya tadi itu orang dari video yang Ibu tampilkan bahwa orang itu ramai mengunjungi mall Roxy Mall itu meskipun dalam pandemi itu karena mereka menggelar pesta diskon. Nah, ini termasuk dari perilaku konsumen. Yang berikutnya kita lihat ada ciri-ciri perilaku konsumen. Ya, ada jenis-jenis perilaku konsumen di sini. Jenis-jenisnya itu yang pertama adalah jenis konsumen yang rasional dan yang kedua itu irasional. Nah, apa yang tahu dari pengertian rasional adalah saya gambarkan. Konsumen yang rasional itu Konsumen yang belanja sesuai dengan kebutuhannya, Bu. Iya, konsumen yang berbelanja sesuai dengan kebutuhannya, bukan keinginan ya. Ya. Azul, ya yang Dia membeli barang itu memang dibutuhkan, terus satu juga dilihat harga dengan kualitasnya sesuai juga gitu. Jangan nanti harganya mahal, rupanya kualitasnya dilihat nggak bagus juga gitu. oke, pintar, Hotma. Ya, jadi dia konsumen yang melihat barang itu dari segi harga dan kualitas kegunaannya ya. Belanja sesuai dengan keadaan keuangan. Ya, pintar Rofika. Ada yang lain? Perilaku konsumen itu pokoknya harus lebih-lebih lah, Bu. Jadi cari baju yang murah tapi bahannya yang oke, kualitasnya oke gitu, Bu. Oke, harus bisa Jadi, klasifikasi ya. Pakai prinsip Klasifikasi. ekonomi ya, Des. Iya, Lucy, benar itu. Oke, itu masuk jenis pintar semua ya. Kayaknya Ibu tidak perlu menjelaskan lagi ya ini ya. Semuanya sudah pada pintar. Sekarang kita lanjutkan dulu ya. Yang kedua, Iya, jenis Bu. yang kedua adalah jenis perilaku konsumen yang irasional. Nah, irasional tentunya kita sudah tahu ya, pasti berlawanan dengan yang rasional. Nah, kira-kira ada yang bisa tahu menjawab kira-kira contoh dari perilaku konsumen yang irasional itu seperti apa? Lucy, Kayak cewek-cewek, Bu. Perempuan kan kalau ke mall, Bu, ih lucu beli. Padahal nggak dipakai. ya, tanpa perencanaan ya, Hotma ya. Iya, nggak ada karena Belanja lucu tidak dibeli. sesuai kebutuhannya, Bu. Benar, Tidak nggak sesuai sesuai dengan kebutuhan. Yang penting lihat, naksir, Iya, ya udah beli. dipinang gitu ya. Ah, Iwa itu sering, Bu, dia beli itu kolam-kolam di bawahnya karena dia mau suka main. Gitu ya. Dibelinya Iwa jajannya banyak, Bu. Makanya saya sering ditraktir yang enggak sama Iwa. Iya. Oh, nggak Iwa boleh itu. Contoh yang irasional Itu ya, aduh irasional pintar-pintar. itu, Iwa. Ya, irasional. Apalagi selain itu prestisnya dan gengsi. Kadang orang itu sebenarnya tidak butuh, tetapi ia tetap melakukan pembelian karena gengsi sama teman. Benar ya? Apalagi yang lain? Yang lain, ayo. Irasional. Yang berbeda Walaupun harganya mahal dibeli, Bu. Ya, kalau harga mahal dibeli. Tadi kamu bilang. Ya. memaksakan prestis dia. ya, prestis iya. Iyalah, Ya. pengen yang bright. Yang lain, Mampunya beli Oppo tapi dia beli boba kayak gitu sampai dia mengkredit. Temanku ada kayak gitu. ya itu. Nah, itu sering kita temui ya di dalam kehidupan sehari. Kalian pintar-pintar ya sudah menjelaskan, sudah menyebutkan perbedaan antara perilaku rasional dan perilaku irasional. Nah, di sini sebagai seorang pengusaha, kita juga perlu memperhatikan itu. Kita harus tahu, kita bisa menentukan langkah yang tepat untuk mengembangkan bisnis retail. Oke, kita lanjut ya. Yang berikut ada faktor-faktor perilaku konsumen. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama itu faktor pribadi. Yang kedua faktor psikologis. Yang ketiga faktor sosial. Dan yang keempat, faktor budaya, nilai-nilai, dan ideologi komunitas. Kemudian, proses keputusan pembelian.
Nah, di sini ada tahapan proses pengambilan keputusan konsumen. Di konsumen, yakni konsumen yang rasional maupun irasional, itu dalam sebelum mereka mengambil keputusan untuk membeli, pasti ada langkah-langkah atau tahap yang mereka harus lewati ya. Yang pertama, mengetahui masalah. Yang kedua, setelah mereka tahu, mereka cari tahu tentang produk itu, mereka dalami, kemudian mereka mulai memilih kira-kira untuk kebutuhan mereka, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga, membandingkan produk dan layanan dari penjual yang berbeda. Jadi kemudian mereka mulai membedakan kira-kira barang ini, barang A di toko A, toko B misalkan dengan barang B di toko C misalkan, itu dari segi harga, dari segi kualitas, itu kemudian mereka bisa bandingkan untuk setelahnya baru mereka memutuskan untuk membeli. Yang keempat, proses keputusan pembelian yang keempat itu adalah mereka memilih produk dan melakukan pembelian. Setelah mereka melihat baik-baik, kemudian mereka akan memilih produk dan melakukan pembelian. Dan yang terakhir, langkah yang terakhir adalah mereka merefleksikan pembelian mereka dan apakah akan kembali membeli atau mereka kemudian memutuskan untuk tidak mau lagi membeli pada toko itu atau produk yang telah mereka beli sebelumnya. Dan yang terakhir di sini ada cara mempertahankan pelanggan retail. Ya, di toko-toko retail harus mempunyai strategi dan cara agar dapat tetap mempertahankan pelanggan retail. Seperti video di awal tadi ya anak-anak. Jadi video itu menunjukkan adanya keadaan ramai pengunjung. Itu kenapa? Karena mereka punya strategi yang bagus untuk mempertahankan pelanggan. Itu yang pertama, itu mereka memberikan bentuk pelayanan, yakni mungkin yang pertama itu menyediakan fasilitas-fasilitas selain produk yang ditawarkan. Misalkan fasilitas yang pertama itu contohnya seperti mereka menyediakan pelayanan sebelum pembelian. Mungkin ada juga menyediakan kamar pas, kemudian biasa ya di mal-mal itu punya kamar pas ya anak-anak. Iya, Bu. Ya, selain kamar pas, apalagi kira-kira yang ditawarkan sebelum kita membeli supaya kita punya keinginan untuk datang dan membeli, kira-kira ya anak-anak? Ada diskonnya, Bu. Banyak diskon. Diskon, apalagi? Apalagi sebelum membeli ya. Jadi ada pelayanan yang mereka tawarkan sebelum kita membeli sehingga kita tertarik untuk datang kemudian mencoba melihat baru membeli. Kira-kira apa lagi? Selain penyediaan kamar pas mungkin, kemudian ada jam belanja misalkan 24 jam mallnya dibuka. Benar ya anak-anak? Ya, Bu. Ya, terus apa lagi kira-kira? Menerima pesanan atau pembelian melalui telepon misalkan seperti itu pelayanan sebelum pembelian. Kemudian yang kedua ada pelayanan setelah penjualan, misalkan ada pembungkus atau tas yang bagus untuk membungkus produk yang kita beli, atau disediakan tempat pembungkusan kado misalkan. Terus misal ada pengukiran nama mungkin di baju atau di sepatu, kemudian ada pengiriman itu adalah bagian dari pelayanan tambahan yang diberikan oleh toko retail supaya dapat mempertahankan pelanggan. Jadi bukan cuma sekedar menjual produk ya anak-anak, bukan cuma menjual tapi ada pelayanan tambahan lainnya yang membuat orang itu tertarik untuk kemudian datang kembali. Dan yang kedua itu yang antara memuaskan konsumen dengan pelayanan yang sangat baik. Kita akan berkembang di diskusi ya. PDD itu sudah Ibu share ya di Google Classroom. Silakan pelajari. Di sini sebenarnya prosesnya sebelum kita masuk ke kelompok. Di sini kalian bentuk kelompok ya. Oke. Jadi yang pertama kelompok 1 itu hot
sama Zulfikar, Ya, Bu. sama Rofika ya. Itu untuk kelompok 1. Dan kelompok 2 ada Iwa, Erjuwadi, Desi, ya, kelompok 2. Silakan. Tuh, kalian akan menyelesaikan LKPD tugas Ya, Itu ada matematika udah buku di depan kelas. Iya, Bu. udah jam ya. Dikit lagi. Udah nentuin itu katanya pelajaran matematika sekarang. Oke. Jadi untuk itu kita bisa nanti berdiskusi ya di rumah saja. Nanti diskusinya baru dilanjutkan di rumah. Setelah itu nanti dikumpulkan ya, dikirimkan ke ibu. Bisa ya anak-anak? Bisa, Bu. Nah, dari penjelasan ibu tadi, mungkin ada yang mau menyimpulkan kira-kira pembelajaran pada hari ini sudah bisa dipahami tentang perilaku konsumen. Tadi kita udah bicara tentang gimana supaya bisnis retail kita bisa paham, kita perhatikan dari dari sana, misalnya sesuai dengan selera konsumen. Terus ada juga perilaku konsumen dari rasional dan rasional. Kalau dia rasional, berarti dia membeli kebutuhannya, membeli sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan uangnya. Sedangkan rasional, dia tidak memberikan kebutuhan barang itu untuk apa. Seperti itu aja yang saya tahu. Oke, terima kasih Roma. Dua-dua yang sama ya. Jadi seperti itu ya. Jadi dari pelajaran ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pentingnya kita belajar mengenai perilaku konsumen itu karena langkah awal dalam mengembangkan bisnis kita, yakni kita harus tahu lebih dulu tentang perilaku konsumen sehingga dia bisa menetapkan strategi terbaik untuk mengembangkan pelayanan yang baik sehingga usaha yang kita jalani dalam mengelola dalam bisnis itu dapat berjalan dengan baik. Dalam LKPD itu sudah ada prosedur langkah kerjanya, kemudian nanti didiskusikan dalam kelompok, setelah itu ditulis, kemudian nanti baru dipresentasikan pada pertemuan kita yang selanjutnya ya. Ya, Bu. Tentang Oke, Bu. tentang apa itu pengertian perilaku konsumen, yang kedua jenis-jenis perilaku konsumen, itu nanti dari penjelasan Ibu dan tanya jawab kita pada kesempatan ini serta melihat video pembelajaran, apa yang belum dipahami oleh anak-anak sekalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bu. Sudah paham ya? Ya, Bu. Oke. Nah, jika sudah paham, maka kita tutup saja. Sebelum kita tutup, Ibu akan menyampaikan bahwa jangan lupa mengerjakan LKPD-nya karena itu akan dinilai. Ya, Bu. Oke. Setelah itu, untuk minggu depan kita akan siap-siap untuk materi selanjutnya itu tentang faktor-faktor yang akan mempengaruhi perilaku konsumen. Oke. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, Ibu minta Lucy ya yang pimpin doa. Silakan Lucy. Siap, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran. Mudah-mudahan ilmu yang didapat bermanfaat buat kita semua. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih. Ya, selamat siang. Terima kasih.